Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul hadir di majelis ilmu ini. Itu tentunya walaupun kita sudah belajar tadi pagi, tapi ini tidak mengurangi semangat kita untuk belajar lebih lagi gitu ya. Karena belajar bukan hanya di kelas, tapi juga tempat-tempat masjid dan seterusnya, ini adalah tempat-tempat yang mulia untuk belajar di majelis ilmu. Intinya kalau kita lihat dari hadis Rasulullah SAW, cukuplah satu hadis dari Rasulullah SAW sebagai motivasi untuk kita untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Yaitu hadis, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan, jadi jalan menuntut ilmu itu harus dititi, karena di dalamnya itu penuh dengan ujian, gitu ya, penuh dengan rintangan dan seterusnya, maka harus dititi dengan sekuat tenaga. Butuh hirs. Hirs itu apa? Semangat, gitu ya, semangat. Dan mujahadah. Apa mujahadah? Kesungguhan, gitu ya. Tanpa itu kita tidak mampu untuk berjalan untuk datang ke majelis ilmu. Tentunya ini semua kemampuan kita datang ke majelis ilmu adalah bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, untuk para hamba-hambanya, gitu ya. Dan ingat ada satu hadis, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya, gitu ya. Jadi di antara tanda-tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia dipahamkan, gitu ya, dia dipahamkan terhadap ilmu agamanya, gitu ya, maksudnya ilmu syar'i. Semoga kita termasuk dari golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum kita masuk ke materi bisi, alangkah baiknya kita tahsin dulu, gitu ya. Silahkan dibuka ayat 67 surat An-Nisa. Silahkan dibuka ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ya satu-satunya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa lahadainahum siratan mustaqima. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. فأولئك الذين
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Baik ya, cukup sampai wakafa billah alima. 8 itu 70 ya. Nanti berarti 71, ingat-ingat ya. Jangan lupa. Baik, perhatikan sebelum kita masuk ke materi bisi, kita sedikit bahas ini ya, bahas tajwidnya. Semoga teman-teman juga sering murojaah tajwid gitu ya, dan ingat akan hukum-hukum yang ada dalam ilmu tajwid. Nah, di sini perhatikan di ayat 67, wa idzalla atainahum wa idzalla. Fathah tain ketemu lam. Idgham bila guna. Huruf idgham bila guna ada berapa, Bima? Berapa? Ada 2, apa aja? Lamro, disingkat jadi lari gitu ya. Itu huruf idgham bila guna. Nah, perbedaan idgham bila gunah dengan idgham bigunah adalah dari sisi tempo gunahnya. Kalau idgham bigunah yang hurufnya 4 ya mim nun waw itu gitu ya, itu diberi tempo gunah gitu ya. Tempo gunah 2 harokat itu ditahan dulu gitu ya. Tapi kalau idgham bila gunah yang ini huruf lam dan ro ketika bertemu dengan tanwin sebelumnya atau nun sukun, maka dia cukup dimasukkan tanpa ada dengung gitu ya. Jadi jangan dibaca wa idzallaa, salah gitu ya. Jadi hanya dimasukkan wa idzallaa gitu ya. Jadi jangan ditahan dengan dengung. Kemudian selanjutnya adalah wa idzallaa atainahum min. Mim sukun bertemu dengan mim idgham mimi gitu ya. Nah, itu juga ditahan 2 harokat gitu ya, 2 harokat, namanya idgham mimi atau bisa disebut juga dengan idgham mutamatsilain gitu ya. Idgham apa? Mutamatsilain, seperti itu. Kemudian mil ladunna ajran azima. Mil ladunna mad apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena beda kata. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata gitu ya. Nah, di sini ada 2 kata, ladunna sama ajron gitu ya. Nah, ini 2 kata, maka ketika mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata disebut dengan apa? Mad jaiz munfasil. Kemudian walahadainahum siratam mustaqima. Walahadainahum, mim sukun ketemu sad, idhar syafawi gitu ya. Idhar syafawi itu apa? Coba Falah, idhar syafawi itu apa? Sal? Idhar yang syafawi. Idhar syafawi itu dibaca jelas ketika apa? Mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba. Berarti itu idhar syafawi gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat
itu ya. Yang lebih simpel sebenarnya hukum mim sukun dibanding nun sukun. Kalau nun sukun ada berapa cabangnya? 5. Ada ikhfa hakiki, ada izhar halqi, ada iklab, idgham bigunah, idgham bila gunah sama ikhfa. Udah ya? Oh iya, satu lagi apa? 5 ya? 5 ya, benar ini 6. Kemudian kalau mim sukun itu ada 3. Apa aja? Idgham mimi, ikhfa syafawi sama izhar syafawi, itu doang. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi diingat-ingat terus ya di murojaah, jangan sampai lupa. Sirat wala hadainahum siratam mustaqima mad'i wad. Apa mad'i wad itu? Ketika tanwin bertemu alif di akhir ayat atau di akhir kalimat gitu, atau disukunkan atau diwakofkan bisa gitu ya. Nah seperti itu disebut dengan mad'i wad gitu ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan nggak dari tajwidnya? Silahkan sebelum masuk ke materi bisi, monggo ya. Oh sebenarnya coba sok, ayo ada pertanyaan nggak? Ada? Aman? Aman ya? Insyaallah nih kayaknya buru-buru mau pulang nih kayaknya nih. Coba siap ditanya nggak? Kalau karena gak ada pertanyaan harus ada yang nanya nih. Siap ditanya ya? Coba lihat ya. Wa idzal laa. Coba ini Fawas. Wa idzal laa. Fathah ketemu alif. Ayat 67. Wa idzal laa. A-nya ya. Fathah ketemu alif. A-nya A. Fathah ketemu alif. Panjang 2 harokat. Matobi'i. Ya itu bisa disebut matobi'i atau mad badal. Mad badal atau mad asli. Kalau ini mad badal ya karena ini hamzah. Hurufnya hamzah ketemu alif. Gitu ya. Kemudian selanjutnya Anas. Wa idzal la'ataina taina ai. Nah itu fathah ketemu ya sukun atau waw sukun. Apa hukumnya? Sifat lin, Masya Allah. Kemudian la'atainahum min ladun. Nah nun sukun ketemu lam. Isa, lam nun sukun ketemu lam. Idgham bila guna, Masya Allah. Kemudian sahal min ladun gunna. Ajron a. Falah ajron a. Fathah tan ketemu ain. Dibaca jelas. Fathah tain ketemu ain. Dibaca jelas. Apa dibaca jelas teh? Falah izhar apa? Kalau di nun sukun halqi, Masya Allah. Kemudian Zaki. Ajron azima wala hadainahum daina. Yang tadi udah pernah jawab nih, daina. Bukan madlin tapi sifat lin. Sifat lin. Jadi madlin sama sifat lin beda. Kalau madlin itu ketika ada lin kemudian diwakofkan gitu ya, paham ya? Tapi kalau sifat lin itu ada di tengah-tengah gitu ya, jadi nggak dipanjangin. Jadi cuma sifatnya doang. Itu Zaki, betul ya, dari sifat lin. Kemudian siratam mustaqima. Fathah tain ketemu mim, Ihsan. Ketemu mim. Idgham biguna. Kemudian wa may Rasya wa may nun sukun ketemu ya. Tadi disebutin tadi sama siapa tadi ya? Oh iya. Ihsan tadi nyebutin tadi. Idgham apa? Idgham biguna. Ingat idgham biguna itu apa? Ketika tanwin
Atau nun sukun bertemu dengan 4 huruf. Ya, mim, nun. Wow, masya Allah, pintar. Udah, itu ya. Bima. Bim ini hukumnya apa, Bim? Ayat 69. Wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallah. An'ama. Itu kan nun sukun ketemu ain. An'ama. Jam. An'ama. Idhar halqi itu ya. Idhar halqi. Ya. Kemudian siapa lagi yang belum? Azam. Sini Zam. Hamzah nggak ini ya? Nggak hadir ya? Sehat. Nah sini aja. Sini. Coba Azam buka ayat ini Zam. Ayat surat An-Nisa ayat 70. Surat An-Nisa ayat 70. Ya. Coba Azam lihat. Zalikal fadlu minallah. Nah, ini al-fadlu alif lamnya alif lam apa Zam? Alif lam qamariyah, masyaallah. Wa kafa billahi alima mad apa? Mad'i wal. Gitu ya. Itu tajwid yang kita tadi pelajari. Kemudian tadi tahsinnya Zam, tadi kita tahsin dari ayat 67 sampai 80. Ada pertanyaan nggak Zam dari, coba antum lihat dulu. 267 sampai 80. Ada pertanyaan nggak dari tajwidnya? Cok yang lain dilihat lagi ayat 67 sampai 80. Sok dilihat lagi, diteliti yang antum belum paham. Azam. Kurang siapa sih Azam? Siapa? Hamzah. Oh iya, Ghazali. Paddan Padli. Paddan Farhan. Ada Zam? Nggak ada pertanyaan. Yang lain ada nggak? Sok. Masih ada waktu nih 4 menit buat tajwidnya. Tuh. Ayo, ada? Sal ada nggak? Nggak ada. Udah cukup ya. Baik, kita masuk ke buku bisi aja berarti. Buku bisi. Dipegang aja nggak apa-apa, Qurannya gitu aja, pegang. Sambil lihat ayatnya, nanti kita sambil bahas Qurannya. Baik ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik, kita akan membahas buku bisi kembali. Alhamdulillah, pertemuan pertama setelah antum libur panjang ya, bener gak? Pertemuan kemarin kan ya? Pertemuan pertama. Hah? Setelah antum libur panjang, pendek. 2 pekan, pendek, lama. 3 pekan, Isan sakit. Gitu ya. Alhamdulillah, setelah pertemuan kita di di pertemuan pertama kita sudah pembukaan tentang buku chapter terkait neraka gitu ya. Kalau bahasa ini mah chapter season gitu ya, tentang neraka. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu siksa neraka. Gitu ya. Ada yang ininya enggak bawa PDF? Ada. Coba nih. Nanti aja enggak apa pakai HP Ustaz. Nomor 1. Neraka adalah tempat yang dipenuhi oleh api yang panasnya 69 kali lipat panas api dunia. Neraka memiliki 7 pintu dan telah diciptakan Allah sejak awal. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya panasnya api yang kalian nyalakan di dunia ini merupakan satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu ya. Ini tentang neraka, teman-teman perhatikan. Jadi gini ya. Kalau kita perhatikan bahwa para ulama itu mengatakan fa inna ra'sal ilmi khasyatullah. Sungguhnya pokok dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
ada namanya sifat mulia, akhlak mulia yang namanya al-khauf. Antum pernah dengar khauf? Ada al-khauf, ada ar-raja, sama mahabbah. Pernah dengar gitu sifat itu? Pernah dengar ya? Pasti pernah dengar. Khauf, kayaknya pernah ada ya di buku akidah ya, ada nggak? Ada nggak akhlak terpuji, akhlak? Pernah belajar San? Ada ya. Nah itu namanya al-khauf. Jadi khauf itu adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dengan siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan al-khauf ini harus dipelajari. Harus dipelajari. Ketika makin tinggi ilmu seseorang, makin tinggi belajar dia dalam ilmu syar'i, dan kebenaran yang dia pelajari itu banyak terkait ilmu syar'i itu, maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat. Tapi ketika dia belajar malah sedikit rasa takutnya, bisa jadi ada dua. Yang pertama adalah kesalahan dia sendiri, yang kedua ilmunya yang tidak benar. Itu ya. Itu ya. Jadi antum harus paham bahwa pokok dari segala ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang bisnis ya, dia bisa bisnis. Dia bisa dagang, dia bisa apa lagi? Wah, Masya Allah lah gitu ya, entrepreneur gitu ya, bisa usaha apapun gitu. Tapi ketika dia tidak memiliki ilmu khauf, tidak memiliki ilmu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya itu tidak terjamin dengan bisnisnya. Gitu ya. Kehidupannya tidak terjamin dengan bisnisnya karena pokok dari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmunya masih sedikit tapi takutnya besar, dia selamat. Paham ya? Tapi ilmunya banyak tapi dia nggak takut ke Allah, maksiat jalan terus, nggak ngerasa bersalah ketika berbuat salah dan seterusnya, maka dia hancur. Waliyadzubillah. Seperti itu ya. Jadi kita belajar tentang neraka, kemudian kemarin pertemuan dulu kita belajar surga, tidak lain tidak bukan adalah untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa dipelajari. Beda dengan beda dengan takut tabi'i. Takut tabi'i antum tahu? Takut manusiawi, alamiah. Ada singa di depan antum mau dihadapin gimana, gitu kan? Kalau lari itu nggak masalah, lari bagus, gitu kan? Menghindar dari singa itu, gitu. Untuk itu nggak masalah kalau takut itu, gitu ya. Nah, kalau untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dipelajari. Gitu ya. Makin tinggi ilmu seseorang, maka dia harusnya semakin tinggi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya kalau antum lihat sekarang, kenapa sih kok kriminalitas banyak banget padahal kan anak-anak sekarang kan sekolah semua. Kenapa? Karena takutnya kurang. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaannya dia kurang. Sehingga apa? Perbuatan-perbuatan maksiat, bahkan maksiat besar, dosa besar, mereka seperti membalikan telapak tangan. Mudahnya. Gitu ya. Sekolah SMK, sekolah SMA misalkan, tingkat atas. Tapi kelakuannya kayak anak kecil. Gitu ya. Bahkan lebih parah gitu ya. Main pedang-pedangan di jalan. Gitu kan, tawuran-tawuran, terus nyakitin orang yang nggak bersalah. Ini kan perbuatan zalim yang mana berarti orang itu tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertindak tapi tidak berpikir. Padahal orang beriman itu apa? Sebelum bertindak harus berpikir akibatnya apa dan seterusnya. Gitu ya. Jadi intinya kita belajar tentang neraka itu adalah tidak lain tidak bukan untuk menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari neraka. Di sini neraka itu panasnya itu lebih panas 69 kali dari api dunia. Gitu ya, kalau antum tahu api yang bisa nyairin besi, nyairin apa itu, untuk api neraka itu 69 kali lebih panas. Api dunia. Gitu ya. Lebih panas dari api dunia. Antum pernah ini gak kena antum dulu waktu kecil pernah main bakar-bakaran tuh, tahu? Bakar plastik. Pernah apa sih namanya kalau Sundanya itu kepetelan tuh. Gak tahu bahasa Indonesianya. Apa bahasa Indonesianya? Ketetesin plastik, spons atau apa tuh? Panas gak? Melendung. Sampai sekarang masih ada nih. Tuh, masih ada tuh sampai sekarang.
Jadi kayak daging jadi gitu. Setrika apalagi gitu ya. Panas kan? Setrika, knalpot motor gitu ya. Yang itu panasnya sebenarnya enggak seberapa. Untuk panas di dunia yang untuk kayak knalpot gitu. Tapi untuk hitungan akhirat gitu ya, panas dunia itu hanya seperberapa tuh? Kalau cuma 1 dari 70. Seperberapa tuh, Zam? Wah gitu ya. Pokoknya 1%